Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Joni Rusli sudah berkenan hadir, dan juga kepada Bapak dosen penguji, Bapak Dr. Muklis, Bapak Dr. Bambang Budijana. Gimana kabar Pak Bambang? Udah Pak lama Bambang, ketemu. halo Pak Bambang. Ya, Halo, Pak. alhamdulillah baik. Sehat Pak, sehat Mas Pak. Terima Papa. kasih. Ya, Ya, alhamdulillah baik. terima kasih Pak Bambang, Ya, Pak Muklis sudah bersedia hadir hari ini untuk memberikan masukan, perbaikan kepada masa ibadah kami atas nama Joni Rusli, nomor NIM 2019-211-20135. Tadi kita seminar proposal dengan judul tesis proposalnya analisis pembiayaan pada proyek pengembangan gas lapangan unitisasi Jambaran Tiung Biru JTB, satu pendekatan kasus pada Pertamina EP Cipu. Jadi ini Pak Joni Rusli sengaja bikin si kasus yang kuasanya di bidang keuangan di dalam bidang keuangan. Dan Pak Joni Rusli ini juga teman kuliah saya dulu ini. Oh gitu, dari Andalas. Angkatan Pak. Andalas, Pak. Angkatan. Iya. Teman di Andalas apa Saya teman menyebut dulu di sebagai kuliah di Andalas, Pak. Oh Andalas. Akuntansi Andalas. Seangkatan. Ya, jadi angkatan. Saya bujuk-bujuk dia supaya bisa masuk MM, dia mau akhirnya kan. Oh mau, gitu. Ya. Mudah-mudahan Pak Joni lancar untuk berikutnya. Jadi ini ya. pengalaman beliau Pak bikin tesis ini. Jadi pengalaman beliau selama bertahun-tahun di Pertamina, dan saya suruh Pak Joni ini mengungkapkan apa yang mereka dialami. Untuk itu kepada Pak Joni Rusli kami persilakan untuk ujian sempro dengan waktu diberikan mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Silakan Pak Rusli. Silakan Pak Joni. Masih mute Pak John. Masih mute. Oke. Ya, PowerPoint ini udah masuk ya? Ya, silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Farla, Pak Muklis, Pak Bambang Budijana, dan Pak Taufik. Terima kasih pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Pembiayaan pada Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran Tiung Biru, satu pendekatan kasus pada Pertamina EP Cepu. Saya mahasiswa Magister Manajemen dengan nomor NIM 2019-211-2035. Baik, saya lanjutkan Pak. Kita masuk ke latar belakang. Menurut WOSPOK di tahun 2015, manajemen biaya serta waktu dipakai guna memastikan konsistensi pengembangan serta implementasi. Semua pekerjaan dilakukan baik sesuai jadwal atau tidak, harus dipantau serta divalidasi dengan baik oleh pekerja lapangan. Dengan perencanaan manajemen yang tepat dapat menghindarkan masalah keterlambatan, sifat tenaga kerja, serta material yang dapat membengkakkan biaya proyek, menurut Widoyonko tahun 2016. Oleh karena itu, kriteria keberhasilan suatu proyek konstruksi tidak lepas dari kepentingan pelaksanaan proyek serta penyelesaian proyek konstruksi yang tepat waktu, sehingga masalah biaya pembiayaan proyek perlu ditangani secara intensif. Manajemen proyek sangat penting untuk keberhasilan proyek, terutama proyek publik. Hal ini mencakup pencapaian efektivitas dan efisiensi proyek, terutama dalam kaitannya dalam menetapkan kemampuan manajemen proyek yang meliputi perencanaan proyek, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Studi kasus ini saya ambil di PT Pertamina EP Cepu, yang biasa kita sebut Pepsi gitu. Pepsi adalah anak perusahaan PT Pertamina Persero yang didirikan tahun 2005. Kepemilikan atau sharing holdingnya dibagi atas pemilikan Pertamina Persero sebesar 99% dan PT Pertamina PDP Indonesia sebesar 1%. Bidang usaha kegiatannya adalah usaha hulu minyak
serta gas bumi di bidang eksplorasi serta eksploitasi, serta penjualan produksi migas dari hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut. Di tahun pertama, menghasilkan 20 MBOPD di lapangan Banyu Urip. Kemudian di tahun 2013, Pepsi ditunjuk sebagai operator pelaksanaan unitisasi lapangan Jambaran Tiung Biru. Pentingnya tujuan pengembang gas lapangan unitisasi Jambaran Tiung Biru adalah salah satu produsen gas terbesar di Indonesia. Proyek JTB mempunyai kapasitas gas 192 MNSCPD atau 1 juta kaki kubik per hari, di mana 100 MNSCPD-nya disiapkan guna memenuhi kebutuhan gas PLTU PT PLN. Dengan investasi proyek JTB ini sekitar 1,850 miliar, pasokan gas JTB ke depan telah mengamankan kesetiaan gas di Pulau Jawa yang sangat besar, meningkatkan secara lokal dan nasional. Saat ini pendanaan dan perhitungan ekonomisan di atas dilakukan dengan metode equity ke depan. Kebijakan pendanaan proyek lapangan unitisasi JTB diperoleh dari pinjaman eksternal melalui skema proyek financing, di mana Pepsi akan menjadi peminjam dana atau borrower. Maka penelitian ini penulis mengambil judul Analisis Pembiayaan pada Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran Tiung Biru, satu pendekatan kasus pada Pertamina EP Cepu. Kita lanjutkan dengan identifikasi masalah. Analisa terhadap seberapa efektifnya yang didapat Pepsi dengan membiayai proyek dengan menggunakan external financing atau pinjaman dari pihak luar, terutama dari bank luar negeri, karena dana yang dipinjam nanti berbentuk US dollar. Kemudian perumusan masalah. Penulis melakukan perumusan masalah sebagai berikut, yaitu melakukan analisa untuk melihat apakah langkah yang diambil dalam pembiayaan proyek JTB menggunakan external financing sudah tepat. Kedua, seberapa besar keuntungan yang didapat perusahaan dengan menggunakan external financing dalam proyek ini. Kemudian, seberapa besar kerugian kalau ada yang didapat perusahaan dengan menggunakan external financing dalam pembiayaan proyek ini. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penulis mencoba merumuskan tujuan penelitian, yaitu melihat apakah keputusan melakukan pinjaman dari pihak eksternal ini sudah tepat dan dapat memberikan keuntungan pada Pepsi. Dan kedua, untuk melihat seberapa besar keuntungan yang didapat Pepsi dengan menggunakan dana eksternal ini. Dan kemudian melihat seberapa besar kerugian yang atas keputusan penggunaan dana eksternal tersebut. Manfaat penelitian. Penelitian ini berguna sebagai penambah pengetahuan bagi penulis tentang pelaksanaan external financing bagi suatu perusahaan. Melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan investasi dengan menggunakan external financing. Kemudian bagi dunia akademi, dengan adanya penelitian ini, penulis yang lakukan ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan bagaimana proses, prosedur, dan apa keuntungan dan kerugian membiayai suatu proyek dengan menggunakan external financing, sehingga dapat menambah pembenaran informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa yang meneliti di dunia akademik. Kemudian bagi perusahaan yang diteliti, dengan adanya penelitian ini yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat memberikan masukan atau saran kepada perusahaan apabila terdapat keuntungan atau kelemahan dari pelaksanaan external financing ini. Kemudian bab 2. Dalam hal ini penulis melakukan kajian pustaka, yaitu teori berbasis daya atau resources based view. Riset mengenai teori resources based view guna menganalisis pembiayaan dalam mengelola sumber daya strategi untuk kekuatan guna menusuk posisi bersaing, supaya proyek pengembangan gas lapangan unitisasi Jambaran Tiung Biru pada Pertamina EP Cepu dapat menciptakan keunggulan kompetitif serta kinerja bisnis yang maksimal. Berni menjelaskan kalau teori RBV ini
adalah paradigma utama penelitian manajemen strategi yang berfokus pada penciptaan keunggulan kompetitif serta kinerja organisasi dari seperangkat sumber yang daya mewakili kompetensi inti perusahaan. Kemudian ada teori Five Force dari Michael Porter yang analisis struktur industri serta daya saing perusahaan. Seiring dengan waktu meningkatnya ketidakpastian dalam referensi konsumen dan revolusi teknologi, pengembangan strategi hanya fokus pada lingkungan eksternal perusahaan tidak memadai, terutama ketika pengembangan strategi bisnis jangka panjang. Berikutnya uraian tentang RBV ya. Singkatnya, dalam pendekatan RBV, fokus perusahaan ialah pada sumber dayanya. Pendekatan RBV berfokus pada analisis eksternal internal perusahaan, tetapi tidak berarti bahwa faktor eksternal yang signifikan diabaikan. Pendekatan ini menghubungkan lingkungan internal perusahaan dan lingkungan eksternal, yakni apa yang diminati serta ditawarkan oleh pesaing. Kemudian kelayakan investasi. Studi kelayakan adalah studi mengenai pembangunan atau keluasan proyek guna menentukan apakah proyek tersebut layak serta menguntungkan. Proyek investasi biasanya membutuhkan dana yang sangat besar, berdampak jangka panjang bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi kelayakan proyek agar dana yang diinvestasikan dapat menghasilkan return yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ekonomi adalah menentukan alokasi terbaik dari sumber daya perusahaan untuk setiap kegiatan investasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan studi kelayakan guna meminimalkan risiko pada investasi. Ada 5 tujuan studi menurut Kashmir, yaitu mempermudah pelaksanaan pekerjaan, mempermudah pengawasan, mempermudah pengendalian, menghindari risiko kerugian, dan mempermudah perencanaan. Kemudian terdapat aspek evaluasi proyek, yaitu di sisi hukum, di sisi pasar dan pemasaran, di aspek keuangan, aspek teknik dan operasi, aspek manajemen organisasi, aspek ekonomi sosial, dan aspek dampak lingkungan. Kriteria penilaian investasi. Gunanya menilai apakah investasi sesuai atau tidak dilaksanakan dari aspek keuangan. Alat ukur penentuan kelayakan suatu usaha menurut kriteria investasi bisa dilaksanakan lewat, pertama lewat pendekatan capital expenditure, yaitu suatu beban menguntungkan berapa periode asuransi. Totalnya relatif besar dan beban tidak rutin, maka beban tersebut diklasifikasikan sebagai beban modal menurut Hindrawan di tahun 2014. Kemudian net present value. Net present value ialah cara menghitung perbedaan antara keuntungan atau pendapatan dan beban. NPV biasanya dipakai pada anggaran modal untuk menganalisis probabilitas proyek atau perkiraan investasi. Pemilik atau manajer ekuitis bisa memakai perhitungan NPV guna mengevaluasi apakah berinvestasi dan proyek baru atau membeli aset baru. Kemudian internal rate of return ialah suatu tingkat bunga yang memperkirakan nilai bersih sekarang sama dengan jumlah keseluruhan investasi usaha menurut Pahlavi di tahun 2014. Nilai IRR memperkirakan nilai aktual pengembalian dari suatu usaha. IRR merupakan suatu tingkat bunga yang menunjukkan nilai bersih sekarang sama dengan jumlah keseluruhan proyek. Dengan kata lain juga disebut dengan suatu tingkat bunga yang menghasilkan NPV 0. Kemudian payback period. Payback period adalah satu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengelolaan investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Metode ini dipakai guna mengukur dana yang tertanam pada suatu investasi, yaitu waktu yang diperlukan untuk membayar kembali arus kas secara penuh. Satuan hasil bukanlah persentase, melakukan satuan waktu misalnya 1 tahun. Yang keempat adalah hurdle rate. Hurdle rate ialah pendekatan yang menentukan indikator kunci pada financial statement yang menyebabkan adanya kemungkinan proyek tidak diterima atau ditolak. Hurdle rate memadukan dua pendekatan, yaitu skenario yang sensitivitas dalam perhitungan financial statement ini. Kita lanjutkan.
Ya, financing pembiayaan atau financing dan pembiayaan. Pengertian pembiayaan secara umum menurut Kashmir, pemberian uang atau tagihan yang disamakan dengan itu menurut kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dengan imbalan, ganti rugi atau bagi hasil. Sudah menyediakan dana untuk mengembalikan uang atau tagihan itu setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dari beberapa definisi di atas, pembiayaan ialah menyediakan uang atau rekening yang seterah oleh penyandang dana yang meminta pengembalian dana atau rekening berdasarkan rasa saling percaya guna mendukung aktivitas investasi yang diusulkan. Jangka waktu tertentu dengan imbalan kompensasi dan bagi hasil. Kemudian dari unsur pembiayaan itu adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Dan dalam hal ini penulis juga telah meneliti beberapa jurnal yang diambil dari ada beberapa jurnal yang ada berhubungan langsung dengan tesis penulis ini. Di antaranya menurut Chu Sen, Kevin dan Gallagher, itu mengenai judulnya Chinese Overseas Development Financing of Electric Power Generation, a Comparative Analysis. Hasil penelitiannya adalah menemukan bahwa pembiayaan daya di DFI China sejak tahun 2000 telah meningkat secara dramatis, melampaui DFI Nasional Asia Timur lainnya dan pembiayaan listrik sektor kolektif MDB terutama pada tahun 2013. Karena sebagian besar pembiayaan DFI China saat ini dalam bentuk batu bara, dekarbonisasi, investasi listrik, mereka akan sangat penting dalam mengurangi emisi karbon di masa depan bagi pengembangan negara. Kemudian juga ada dari Viva Krao, yaitu Empirical Analysis of the Factor that Influence Infrastructure Project Financing when in Selective Asian Economic. Hasilnya itu hasil empiris utama menunjukkan bahwa proyek pembiayaan oleh bank untuk proyek-proyek KPS infrastruktur masih dalam tahap awal di beberapa pasar Asia, dan di bank lebih dipandu oleh faktor ekonomi makro dan oleh kekuatan neraca mereka. Kunci implementasi kebijakan untuk membuka pembiayaan bank untuk proyek KPS infrastruktur terletak pada pengurangan faktor risiko makroekonomi dan memiliki bank yang dikapitalisasi dengan baik. Yang terakhir, mengasumsikan signifikansi mengingat persyaratan modal yang lebih tinggi dan diharapkan dapat dipenuhi oleh bank dalam penerapan bahasa 3 standar modal. Kemudian saya juga ada mengambil dari jurnalnya Bapak Sparta, yaitu analisis pengaruh efisiensi dan kecukupan modal terhadap kinerja keuangan pada bank pembangunan daerah. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun bank BPD di Pulau Jawa yang memiliki total aset lebih besar dibandingkan bank BPD paling efisiensi yang di Indonesia, BOPDO, PAR, dan secara signifikan mempengaruhi negatif pada kinerja keuangan BPD. Ditemukan pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan BPD tidak mempengaruhi signifikan pada kinerja keuangan BPD lainnya. Kemudian kita melanjutkan ke kerangka pemikiran. Jadi di sini saya coba lihat kan bahwa PCPU dengan tadi resources based view-nya yang ada di sana dengan global resources, rare resources, imperfectly immutable resources, non-sustainable resources, kemudian adanya analisis kelayakan investasi. Nah, analisis kelayakan investasi itu melihat aspek hukum, aspek pasar, pemasaran, keuangan, dan lainnya. Kemudian kita di aspek keuangannya melihat rasio-rasio melalui capital expenditure, net present value, internal rate of return, payback period, other rate. Kemudian kita langsung ke pembiayaannya, nantinya muncullah apakah pembiayaan ini bisa dilakukan oleh Pepsi sendiri atau menggunakan pihak lain. Dalam hal ini, Pepsi telah mengambil keputusan bahwa pembiayaan ini menggunakan pihak eksternal. Dan untuk pembiayaan tersebut diperlukannya adanya kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Sehingga dengan ada pembiayaan ini, terlaksanalah proyek pengembangan gas lapangan unitasi Jambaran Tiong Biru.
Kemudian nantinya di bab keempat, penulis akan melakukan analisa apakah ketepatan keputusan yang diambil oleh Pepsi terhadap proyek financing ini. Kemudian melakukan analisa seberapa besar keuntungan yang ada yang didapat Pepsi dengan proyek tersebut. Kemudian juga akan melakukan analisa kerugian atau kemungkinan kekurangan yang akan terjadi. Kemudian di bab terakhir nanti adalah kesimpulan dan saran. Lanjutnya ke bab ketiga, objek dan metode penelitian. Dalam hal ini, seperti tadi awal telah disampaikan bahwa objek penelitian ini adalah PT Pertamina EP Cepu selaku anak perusahaan Pertamina yang bergerak di biasa dipanggil Pepsi, Pak ya. Dipanggil Pepsi gitu. Ya, jadi dipendekkan Pepsi. Ya. Jadi Pepsi ini beroperasi dan beraktivitas di usaha di Hulu Migas beserta wilayah kerja pertambangan di Blok Cepu. Pepsi selama ini bekerja sama dengan mitra ExxonMobil, yaitu Cepu Limited di Blok Cepu. Dalam pengelolaannya mengeksplorasi potensi migas di daerah tersebut. Potensi cadangan lapangan minyak urip sekitar 823 juta barel oil serta lapangan unitisasi jambaran tiung biru berupa 1,5 TCP gas gitu. Kemudian produksi minyak di tahun 19 bukan hanya berasal dari lapangan Bunyu, Aurit, tapi juga di lapangan Kedung Keris dan telah bergerak di tahun 2019. Kemudian dengan adanya unitisasi ini, Pertamina menunjuk Pepsi sebagai operator di lapangan. Kemudian dengan melakukan sebagai operator, maka Pepsi harus mencari dana pinjaman atau dana untuk membiayai proyek tersebut. Sehingga timbullah kesimpulan dari Pepsi bahwa melakukan peminjam untuk proyek ini dilakukan pinjaman pihak luar. Kemudian penulis dilihat di sini juga melakukan menyampaikan beberapa contoh ada proyek-proyek Pertamina yang berhubungan investasi seperti proyek di LNG Bontang dan Chris juga menyampaikan adanya proyek di IP2 Jawa 1, kemudian ada proyek di LNG Tangguh yang menggunakan pinjaman eksternal financing. Kemudian ke desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sujana di tahun 2010, penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskriptif sistematis, aktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat populasi tertentu di daerah tertentu. Desain pada penelitian ini deskriptif kuantitatif untuk melihat sejauh mana keputusan yang diambil perusahaan dalam membiayai proyek unitisasi ini. Apakah dapat memberi keuntungan bagi Pepsi atau malah menimbulkan kerugian. Kemudian teknik pengambilan sampel. Kriteria populasi dalam penelitian ini adalah Pertamina EP Cepu yang kantor pusatnya ada di Jakarta. Populasi penelitian menggunakan semua data dan laporan termasuk laporan keuangan Pepsi yang ada di kantor pusat di Jakarta. Kemudian sampel penelitiannya adalah bagian racuna dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, seperti yang dikatakan Sugiono di tahun 2017. Sampel penelitian menggunakan laporan keuangan dan laporan manajemen dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 nantinya, berguna untuk melakukan analisa dan perhitungan-perhitungan. Kemudian prosedur pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri untuk tujuan penyelesaian permasalahan yang diajukan. Data berupa data kualitatif yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya atau di tempat objek penelitian dilakukan. Adapun instrumen dan alat penelitian dipakai berupa kuesioner. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk jawab serta pertanyaan yang berkaitan dengan topik tesis ini. Kemudian analisis data.
Pada penelitian ini penulis analisis data dilakukan analisis deskriptif. Kalau menurut Sugiono, statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang terlihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, sum kurtosis, dan skew menganalisa pembiayaan atau kemencengan distribusi. Analisis deskripsi pada penelitian ini diterapkan dengan menggunakan analisa pembiayaan melalui metode, yaitu CAPEK, yang kedua NPV, yang ketiga IRR, yang keempat payback, dan kelima hurdle rate. Demikian Bapak-Bapak yang saya sampaikan dari gambaran dari proposal saya, dan saya yakin bahwa proposal saya ini masih banyak kekurangan, maka saya mohon bantuan Bapak atau saran ataupun masukan-masukannya di kesempatan tesis ini, proposal tesis ini. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joni Rusli atas presentasi makalahnya. Untuk itu, waktu kita berikan kepada Pak Muklis dan Pak Bambang. Mungkin Pak Muklis dulu. Silakan Pak Muklis. Ya, terima kasih Pak Sparta. Pak Joni Rusli, saya senang ini Pak melihat topik ini karena kami juga memerlukan ini Pak, memerlukan pengalaman ya untuk menguji, kemudian mempunyai mahasiswa yang menulis bidang-bidang yang bukan perbankan tapi terkait dengan perbankan ini kan. Karena perbankan nanti yang akan biaya ini ya Pak ya. Mungkin perbankan luar negeri gitu ya Pak. Jadi ini bagus Pak, topiknya bagus. Jadi saya sangat mengharapkan nanti ini akan jadi selesai Pak. Sehingga bermanfaat tidak cuma buat Bapak tapi juga buat IBS nih Pak. Ya, Pak. Kemarin kami juga ada menguji Pak. Bahkan saya bimbing itu analisis kelayakan pembangunan ini Pak, pembangkit listrik tenaga uap ya Pak Bambang ya kemarin ya terakhir ya. Iya betul Pak. Pembangkit listrik tenaga uap di Dieng gitu, di Dieng sama di Barat gitu. Nah itu, jadi dia menghitung juga NPV-nya, IRR-nya, kemudian resiko-resikonya gitu. Nah, jadi kita senang Pak punya mahasiswa dengan karya-karya tulis seperti ini karena merupakan pengalaman real Pak, pengalaman real. Ya, gitu kan pengalaman real Bapak di lapangan. Yang kemarin juga begitu Pak, pengalaman real dari mahasiswa kita yang sama dengan Bapak juga, dia bagian keuangan juga di pembangkit listrik itu gitu. Sehingga itu betul-betul real di lapangan dan jadi nanti karyanya kan dibaca oleh dosen dan mahasiswa IBS dan juga masyarakat umum benar-benar akan bermanfaat. Jadi kita mendukung Pak, kita mendukung. Nah, kemudian tentunya kita juga harus memberikan masukan-masukan ya Pak kepada Bapak supaya karya ini menjadi betul-betul apa namanya? Lebih sempurna Pak ya. Lebih sempurna gitu ya. Pak. Nah, jadi kita nggak meragukan, pasti ini kan pengalaman real Bapak sehingga pasti pembaca nanti akan memperoleh manfaat karena ini dari pengalaman Bapak yang orang nggak punya pengalaman membaca pengalaman Bapak tentunya pasti akan memperoleh manfaat. Nah, saya sudah membaca tadi penulisan Bapak itu saya rasa begini Pak. Pak. Runtutan penulisannya aja Pak perlu mungkin Bapak baca ulang kemudian Bapak rapikan gitu loh Pak. Jadi Bapak harus ingat bahwa pembaca tesis Bapak ini bukan orang yang bekerja di Pertamina gitu kan. Nah, jadi Bapak harus ingat itu. Jadi waktu Bapak menulis sesuatu istilah itu Bapak harus pikir, ini kira-kira pembaca saya tahu nggak nih istilah ini, gitu kan? Nah, kalau tidak diuraikan, dirinci. Jadi jangan dianggap orang ngerti gitu. Karena ini kan untuk ya umum lah, bukan untuk
Bapak menulis laporan kepada mungkin manajemen di Pertamina, kan beda ini Pak. Oke Pak. Ya kan? Beda. Jadi cara Bapak menulis itu harus beda Pak, harus beda. Jadi waktu Bapak menulis itu Bapak harus mikir setiap kali menulis, ini kira-kira pembaca saya ngerti nggak? Ya, oke. Bapak ingat bahwa mereka bukan orang Pertamina gitu loh Pak. Iya Pak, ya Pak. Nah, gitu Pak. Jadi itu perlu dibenahi sehingga nanti pembacanya juga menjadi lebih nyaman sehingga kan pesan yang Bapak sampaikan sampai ke pembaca gitu ya Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian sistematikanya juga Pak perlu di standar mengacu kepada standar penulisan tentang studi kelayakan Pak. Jadi kalau ini sebetulnya Bapak ini kalau saya dengarkan penjelasan Bapak tadi, ini proyek sudah harus jalan gitu ya Pak ya. Sudah harus jalan, tinggal bagaimana pembiayaannya. Nah, kalau dibiayai dengan pembiayaan eksternal, apakah proyek ini menguntungkan atau tidak gitu kan Pak ya? Karena kan, sepertinya gini Pak. Nah, gimana Pak? Tolong dijelaskan sepertinya kemarin waktu di awal-awal saya menulis memang lagi dalam pelaksanaan progres ya. Tapi sekarang proyek itu udah jalan, pinjamannya udah jalan, tapi proyeknya memang sambil jalan. Ya. Pinjamannya udah turun, tapi proyeknya memang dalam progres gitu. Proyeknya dalam progres ya. Nah itu jadi waktu, karena di sini tujuan penelitian, tadi kan Bapak tulis tujuan penelitian ya? Iya. Tujuan penelitian itu kan menilai apakah pembiayaannya benar apa enggak lah gitu kira-kira. Apakah kepatusan melakukan pinjaman itu sudah tepat atau tidak? Oke, ya. Nah, bukan apakah proyek ini layak dilaksanakan atau tidak gitu kan Pak? Oh enggak ya. Jadi sebenarnya karena Gimana itu Pak? Ya, jadi proyek ini udah jalan di tahun 2019 Bukan. tuh. Waktu mau ngambil keputusan itu, waktu mau menganalisis ini. Oh iya, pokoknya dia udah jalan gitu ya Pak ya? Udah jalan Pak. Jadi kita mau lihat apakah mengevaluasi ya Pak. Berarti evaluasi ya? Iya, mengevaluasi ya. Gitu. Ya. Jadi ini evaluasi ya. Iya, evaluasi. Iya, betul kalau gitu Pak. Berarti ini tujuannya adalah mengevaluasi. Jadi mungkin tujuan penelitiannya jangan melihat Pak, mengevaluasi ya Pak. Tujuannya mengevaluasi apakah keputusan melakukan pinjaman dari pihak luar ini sudah tepat dan dapat memberi keuntungan bagi PFPC. PFPC ini Pepsi ini C-nya ini Pepsi ya Pak ya. Ya, bahasanya di Pepsi Pak. Ya, oke. Nah, gitu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi mengevaluasi apakah itu oke. Ya. Oke, berarti sudah dilaksanakan, sudah jalan. Kemudian apakah ini? Nah, kemudian apakah nanti Bapak mencoba metode pembiayaan lain atau tidak Pak? Atau ini nanti enggak ya? Jadi pokoknya seperti ini. Udah jadi menghasilkan NPV berapa gitu ya Pak? Ya. Jadi mungkin kan sebelum proyek dilakukan analisa risikonya sudah dilakukan juga dihitung kan. Jadi menurut hitungan sebelumnya kan dilakukan perhitungan rasio. Kemudian proyek jalan, kita akan melihat sejauh mana estimasi awal tadi itu benar nggak dalam pelaksanaannya gitu. Kalau gitu nanti Bapak membandingkan estimasi awal dengan apa yang sudah berjalan 2 tahun ini. Iya Pak. Jadi saya sudah dapat data awalnya, rasio awalnya saya sudah dapat. Nanti saya akan melihat data awal evaluasi dari sebelum proyek ini jalan kan kelayakan proyek itu ada evaluasi rasio tadi. Jadi kan saya akan melihat apakah yang dievaluasi awal tadi benar nggak sama dengan hasilnya gitu. Jadi kalau naik atau turun berarti ada untung dan rugi gitu kan. Ya. Oh gitu. Oke. Ya bagus Pak. Berarti ini beda dari yang saya pikirkan semula, beda dari tesis kemarin itu. Kalau tesis kemarin yang kita uji sama saya uji sama Pak Bambang itu kelayakan pendirian suatu proyek. Kalau ini bukan, tapi sudah dianalisis, sudah jalan,
kemudian dievaluasi apakah ya evaluasi ya cara mengevaluasi pembiayaan ini menguntungkan atau tidak gitu ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Nah itu dia nanti pakai dolar ya Pak ya. Ya dolar. Ya Dolar. Namanya dolar. Karena itu kan ini, banknya bank luar negeri semua dan ada bank dalam negeri tapi dolar juga. Misalnya kita ada bank nasional ada kayak BNI, Mandiri, BRI itu tapi dia tetap nilainya dolar. Yang kita pinjamkan dolar. Gitu. Oh jadi seluruhnya nggak ada rupiah ya Mas? Nggak ada rupiah, nggak ada rupiah. Ya. Oke. Kemudian bobot sumbernya juga ada ya Pak ya? Itu modal nggak ada sama sekali Pak? Jadi untuk proyek ini ya mungkin gini, untuk proyek ini kan di awal-awal kita sempat menggunakan modal sendiri Pak. Jadi di awal-awal sempat menggunakan diri sendiri, tapi modal sendiri itu nanti diganti dengan pinjaman ini. Jadi misalnya kita udah keluarkan di awal-awal proyek ya, kita udah keluarkan biaya-biaya, nanti kita kompensasikan dengan pinjaman. Jadi secara total nanti biaya proyek ini memang external financing itu keseluruhan gitu. 100% gitu ya? Iya. Jadi biaya sendiri itu nanti ditutupin dengan pinjaman ini gitu. Oke. Ya ini memang salah satu cara supaya external financing itu mau masuk gitu kan Pak? Ya. Betul kan Pak? Ya Pak. Ya saya juga pernah baca ini. Jadi ada suatu, kalau nggak salah itu tesis kita di mana saya dulu yang uji itu ya. Jadi ada juga ini di mana ya S1 atau di mana ya. Jadi pembiayaan itu dilakukan Pak penguji saya di ini praktisi Pak di LPPI Pak. Jadi suatu bank itu membiayai proyek perminyakan juga tapi resiko tinggi. Ya. Risiko tinggi. Nah, kalau risiko tinggi, maka bank-bank yang mapan, Pak, seperti misalnya BCA, Mandiri itu justru nggak berani masuk, Pak. Justru nggak berani masuk. Nah, ini ada bank kecil yang ya dia mau nggak mau harus masuk karena kalau nggak dia nggak dapat klien gitu kan. Oke. Justru di sini dia masuk. Kemudian begitu program itu jalan, nah barulah bank-bank besar itu berani masuk. Gitu. Karena risikonya sudah terukur gitu kan. Iya. Baru. Nah, jadi itu saya pernah lihat waktu itu ada, saya lupa itu tesis di mana. Nah rupanya ini seperti itu, tapi yang pertama kali masuk itu pemerintah gitu ya Pak. Iya. Modal ya Pak. Nah kalau gitu nanti Bapak harus jelaskan dari awal Pak. Jadi dari awal modal itu masuk berapa bulan, berapa tahun ya Pak? Berapa bulan modal itu masuk, modal sendiri ya Pak ya. Dan berapa miliar dolar masuk, kemudian kapan ini mulai diganti dengan external financing ya Pak? Ya. External financing, kemudian nanti Bapak membandingkan antara proyeksi ke depan dengan mungkin kalau ada perubahan proyeksi ya Pak setelah jalan 2 tahun mungkin ada perubahan proyeksi. Nah, itu nanti Bapak bandingkan Pak. Ya, sehingga apakah pengambilan external financing ini cukup tepat gitu kan? Tepat ya, oke. Ya. Gitu ya Pak ya. Iya Pak. Jadi ini mulai dari Bapak nanti mengevaluasi mulai dari saat modal sendiri masuk sampai kemudian modal sendiri itu digantikan gitu ya Pak. Iya. Ya karena sebetulnya gini Pak, kalau kita bahwa Pepsi ini sebetulnya anak perusahaan Pertamina yang keuntungannya paling besar kemarin itu. Dan sebetulnya kita juga kalau dilihat dari dana kita punya uang untuk menutupin proyek ini. Iya. Tapi kan ada kebijakan juga bahwa dana kita sendiri bisa dipakai untuk yang lain. Jadi mungkin bisa dipakai oleh holding sendiri atau apa ya. Ya, BBN juga mungkin Pak ya. Ya. Makanya akhirnya saya lihat di awal sebetulnya kalau tanpa pinjaman pun kita mampu gitu ya. Kita mampu. Tapi mungkin ada secara ekonomi atau secara nasional juga diperhitungkan ya. Kalau kita pakai modal sendiri, mungkin dana yang tadi itu akhirnya terpakai ke sini tidak bisa dipakai untuk yang lain gitu atau proyek lain itu atau holding sendiri gitu. Akhirnya tadi itu setelah dievaluasi di ekonomi besarnya dilihat kalau dipakai eksternal pun masih masuk gitu.
Akhirnya kita pakai external financing tadi. Nah, kalau gitu nanti di sini di anunya di bab 4-nya nanti harus ada perbandingan antara seandainya didanai sendiri dengan menggunakan dana eksternal, Pak. Sehingga kelihatan apa manfaatnya menggunakan dana eksternal gitu kan. Ya Pak, mungkin nanti harus menyinggung yang di luar proyek juga itu. Tapi saya rasa kalau memang proyek itu menguntungkan dan luar mau masuk, kenapa harus pakai dana sendiri kan begitu? Ya. Betul kan? Iya Pak. Kan Pak. Jadi ini banknya ini apa aja Pak yang dari eksternal Pak? Dia yang itunya HSBC Pak, ada HSBC. Kemudian ada berarti Hong Kong ya? Hong Kong, ada Bank Jepang, ada juga dari Malaysia juga ada. Malaysia. Maybank, ada Maybank juga. Maybank juga ya. Kemudian dari Indonesia BNI gitu. Ya, BRI, Mandiri sama BNI. BNI, Mandiri, BRI. 3 bank. Oke Pak, bagus Pak. Jadi nanti di sini ini berarti kan namanya ini apa syndicated loan ya Pak ya? Ya, sindikat ya ada ya. Syndicated loan itu bunganya buat mereka sama semua Pak? Beda-beda? Sama. Oh sama semua. Ya, karena sudah disamakan. Jadi kalau beda satu bank kan nanti dia ada syariah. Ya, dia juga ada syariah dan non syariah Pak ya. Jadi kita gitu. dari itu jadi ada nanti di bank syariah juga. Ada sekian persen ada bank syariah. Jadi sebagiannya pakai bank syariah, tapi sebenarnya kecil sih. 3 bank yang syariah juga. Ya mungkin nanti Bapak perlu jelaskan juga manfaat bagi bank-bank pemerintah ini Pak. Oke. Ya kan Pak, karena biar bagaimanapun kan ini merupakan ya sama-sama apa namanya, sama-sama BUMN lah Pak. Oke. Sama-sama BUMN, Bapak jelaskan juga apa manfaat bagi BNI, bagi Mandiri, bagi BRI, sehingga ini kan membantu stabilitas laba dari bank-bank ini juga Pak. Kalau memang IRR-nya bagus ya, cash flow-nya bagus. Kalau ininya seberapa sih Pak? Seberapa resikonya Pak? Seberapa besar resikonya Pak? Apa resikonya ini? Ini kan sebetulnya mengulang ya Pak ya, kan sebelumnya juga sudah ada ya Pak ya proyek semacam ini ya? Oh enggak, kalau yang di Pepsi ini baru. Oh ini baru. Ini baru. Ya baru. Kalau di Pepsi itu baru. Mungkin tadi yang saya bilang ada di beberapa kayak proyek Java 2 atau apa itu memang di lain di anak perusahaan lain sih yang melakukan itu. Oh gitu. Sebetulnya, ini hasilnya gas ya Pak ya? Gas atau gas ya? Gas Pak. Gas. Semuanya gas saja. Ya gas. Jadi selama ini kan Pepsi itu menghasilkan minyak. Tapi juga kiranya ada lahannya yang menghasilkan gas yang potensinya cukup besar gitu. Dan itu juga dibutuhkan oleh PLN untuk ini PLN butuh gas tersebut gitu ya. Daripada gas tadi terbuang. Selama ini kan gas itu dibuang Pak, dibakar. Oke, kalau nggak bisa disalurkan kita bakar gitu kan. Oh gitu. Makanya ya Pak. Jadi kalau Bapak lihat di Balikpapan, Bapak lihat ada di kilang tuh ada api yang muncul di balongan. Iya. Selalu ada itu kan, api itu. Ya, itu kan ada gas yang dibakar Pak, gas yang dibuang gitu. Nah, jadi gas itu dibuang jadi melalui api tadi. Karena nggak dipakai lagi gitu. Jadi gas ada yang nggak dipakai kita buang dan kita bakar gitu. Makanya ini gasnya kita lakukan produksi gas itu dijadikan jadi menghasilkan produk gitu. Ya berarti ini nanti Bapak juga perlu jelaskan dampak ke PLN ya Pak. Jadi nanti NPWN IRR ini kalau kemarin ya Pak waktu penelitian di pembangkit tenaga listrik tenaga uap itu dia NPV-nya itu ada 2 Pak. NPV ekonomi dan NPV keuangan gitu. Ya. Jadi secara keuangan berapa NPV-nya. Tapi secara ekonomi itu mempertimbangkan juga dampak ke kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian pertumbuhan pabrik-pabrik di sekitar PLTU itu. Sehingga
secara keseluruhan itu harus dipertimbangkan. Juga dampak negatifnya, Pak. Dampak negatifnya itu kan ada misalnya ada jenis hewan yang kemudian akan lari katanya gitu, Pak. Sehingga itu mempengaruhi sustainability, Pak. Karena mungkin ada dampak lingkungan yang hilang, kemudian ada risiko forex segala macam karena dijualnya kan di dalam negeri. Kalau ini dijualnya ke PLN dalam rupiah ya, Pak? Dalam dolar juga, Pak. Oh, dalam dolar juga. Iya. Gitu. Sehingga tidak ada risiko forex ya, Pak? Iya, nggak ada. Karena produk kita ya selama ini kita jual kayak selama ini kayak minyak ya. Minyaknya kita jual dolar. Jadi uangnya di Pepsi itu semuanya dolar. Uangnya bank kita dolar ya. Berarti foreign exchange rate-nya yang tanggung PLN ya, Pak? Iya. Oke, Pak, saya paham, Pak. Saya paham. Saya rasa dengan masukan-masukan dari saya tadi bahwa misalnya coba Bapak pertimbangkan juga NPV secara ekonomi, Pak. Jadi nanti Bapak lihat juga dampaknya ke PLN gimana, dampaknya ke BNI, Mandiri, BRI gimana. Kalau dipakai sendiri, pakai uang sendiri, berarti kan pasti ada proyek lain yang jadinya tidak dikerjakan. Misalnya kan ini bisa dipakai untuk kegiatan yang lain kan. Iya, Pak. Gitu. Sehingga di ini bisa jadi hidup proyek yang lain juga karena ini menggunakan dana ini gitu kan. Iya. Seperti itu, Pak. Sementara itu dulu, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Muklis. Terima kasih Pak Muklis atas tanggapannya yang sangat berharga. Nah, ini ada klasifikasi unik nih Pak Muklis karena dibagi rata. Kalau selalu Tribapindo kan mengolah klasifikasi juga itu properti besar itu. Itu ke bunganya per masing-masing bank itu beda-beda Pak. Tiap bulan dia ngasih data ke kita, nanti kita ngitung, kita bagi ke mereka. Jadi dibikinnya yang pusing tiap bulan berubah terus. Jadi mungkin bagus juga kalau sama kan, tapi masing-masing bank itu konsorsiumnya berbeda-beda. Tapi nggak tahu mungkin apa. Ya, dia konsorsiumnya melalui HSBC itu, Pak. Iya betul. Oh, ininya apa? Lead-nya Pak HSBC ya, Pak? Ya, HSBC Pak, lead-nya. Sebagai itu. Leadernya HSBC, Pak. Oh, gitu. Oke, Pak Joni, nanti masukkan Pak Muklis ya. Pertama. Terima kasih, Pak. Di penulisannya masih lanjut kurang lagi. Dan menggunakan bahasa yang kira-kira masyarakat awam bisa ngerti. Ya. Saya itu bisa istilah-istilah itu harus ada singkatannya ya. Nggak langsung harus ada penjelasan singkatnya. Misalnya RCC apa RCC. Dan di bawah nanti ada perbandingan manfaat guna dari eksternal itu. Dampaknya kepada proyek lain ya. Kalau menggunakan modal sendiri kan proyek lain bisa terganggu. Pada masing-masing bank yang dikasih itu. Ini seumum seperti ini lebih rinci nanti bisa referensi Pak Muklis. Ya, berikutnya kepada Pak Bambang Burjana, silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Sparta. Saya melihat di sini seperti juga Pak Muklis ini tulisan yang seperti ini cukup baik ya untuk kita pahami bahwasanya IBS sebagai sekolah bisnis ini juga diperlukan. Yang saya cermati dari apa yang ditulis Pak Joni di sini, kita melihat bahwasanya kita perlu juga ya membuat satu daftar istilah gitu ya, itu satu. Yang kemudian kita harus selaraskan ya dengan redaksional yang bisa dipahami. Ini saya susah ini memahami Pak Joni. Iya Pak. Yang berikutnya adalah karena proyek ini sudah jalan, tentu ada beberapa istilah yang di situ masih akan dilaksanakan dan sebagainya, itu diselaraskan juga kalimat itu karena ini sudah jalan. Ya Pak. Kemudian
komposisi daripada kerjasama ini kan tentu ada sebagian modal domestik, sebagian modal asing gitu ya. Oke, ya Pak. Nah itu nanti dijelaskan secara porsinya berapa ya. Kemudian tadi seperti gambarannya Pak Muhlis juga sangat bagus sekali. Kita juga memerlukan informasi terkait dengan risk lah gitu ya. Risk karena tadi kan rencananya mau dijual dalam dolar tuh. Ya. Nah, kita punya pengalaman tuh subprime mortgage itu ya, yang kita gunakan dari luar negeri, kita produksi dalam dolar, terkena krisis kita mesti bayar dalam dolar, sedangkan uang domestik sedang jatuh, ya. Nah, kejadian di Amerika juga dan sebagainya. Di kita waktu krisis itu ngalamin itu juga, jadi mungkin perlu juga ada dampak NPV ekonomi itu ya. Ya Pak. Itu nyambung yang ada di rencana tesis ini. Ya. Kemudian yang berikutnya mungkin saya melihat kepada beberapa teks ya di sini kayak seperti kurang nyambung nih di dalam kayak hilang di tengah-tengah. Oke, ya Pak. Ya, coba kita lihat nanti di halaman berapa ya. Ada di halaman sebentar. Ini dia. Nah, ini adanya di halaman 22 ya. Pak Joni menceritakan tentang capital expenditure. Nah, di paragraf yang kedua itu ada satu yang kayaknya ada satu kalimat yang nggak sempurna itu. Ya nanti disempurnakan. Kemudian di paragraf yang kalau tadi yang kedua, di paragraf yang ketiga juga kalau yang di paragraf kedua itu coba saya bacakan aja. Ya. Bagi Bambang menyebut kalau capital expenditure aset tetap investasi yang direncanakan yaitu dana menghabiskan guna pembelian. Nah gitu. Jadi ada satu yang nggak paham nih apa nih maksudnya kan gitu ya. Kemudian yang di paragraf yang berikutnya, setelah ada di sini di kalimat yang terakhir, yang pertama adalah investasi jangka panjang berfungsi untuk maksimalkan kekayaan nilai perusahaan pemegang saham. Tapi nggak ada yang keduanya nih. Oh, betul ya. Oke. Coba nanti dicari itu. Kemudian ada beberapa kalimat kata-kata yang bahasa asing mungkin ya, di sini banyak bahasa asing. Ya. Oke. Mungkin mesti di italic mungkin Pak Joni. Oke. Ya, banyak sekali ini kata-kata asing. Ya. Kemudian terkait dengan di halaman 29 nih ada Pak Joni menampilkan ada formula yang ada di Pujawan 2019. Itu ke bawahnya mungkin ada sesuatu yang hilang ya. Jadi pada saat mau menjelaskan modal matematikanya sulit digambarkan sini. Halaman 29. Ya, oke. Ya, Kemudian ya saya apresiat sekali Pak Joni menggunakan juga buku dari jurnal yang ditulis oleh Pak Sparta ya. Dan ini emang sangat dibutuhkan buat institusi ya. Namun nanti tolong disesuaikan juga, mungkin tidak perlu ditulis gelarnya Pak Sparta di sana. Oke. Associate Profesor Dr. MEC gitu ya.
Nanti disempurnakan lah gitu ya. Oke, Termasuk di daftar pustakanya, perasaan saya Pak Suparta nih nggak ada S di belakangnya nih. Nanti tolong disesuaikan. Oke, ya. Oke. Kemudian ya, kalau dari gambaran tadi yang disampaikan Pak Mukhlis, memang Pak Mukhlis ada 2 mahasiswa rasanya yang terkait dengan model seperti ini ya. Jadi ya, tolong betul. juga dilihat-lihat mahasiswa bimbingannya Pak Mukhlis ya. Rasanya ada 2 itu kita menguji pada saat itu ya. Oh, nanti Pak Bukis bisa kalau bisa saya cari referensi atau ya boleh dapat Pak. fotokopinya. Nanti saya kasih Pak. Ya, nanti saya ya, kirim, fotokopi. Ya Pak. Kemudian ada di halaman 47 Pak. Di halaman 47 tuh Pak Joni menggunakan titik ya, apa dot gitu ya. Nah itu sebaiknya dihindari karena tidak boleh menggunakan dot ya. Oke. Kemudian ya, sekali kita menyatakan tulisan capex, capex capital expenditure dengan tulisan besar ya, kalau bisa gunakan konsisten dari awal sampai dengan akhir. Tapi kalau kita menggunakannya kombinasi C-nya besar, apex gitu, nah, gunakan dari awal sampai dengan akhir istilah yang sama gitu tulisannya ya, jadi supaya konsisten. Karena di sini ada yang ditulis oleh Liman, itu beda dengan yang ditulis oleh yang lain misalnya gitu. Kemudian kalau di daftar pustaka ya itu hindari kata et al ya. Et al itu et ali itu adalah singkatan dan sebaiknya ditulis semua anggota penulisnya untuk daftar pustaka. Herr Joseph E siapa lagi kita tulis sempurna semua. Oh iya. Oke, Pak. Ya, oh ya. Dan seterusnya mungkin untuk yang Suryanto T dan Solikin M Juhro mungkin ya. Doctoral dissertation ya. Doctoral dissertation kayaknya sih harus satu orang satu. Yang kedua usahakan kita menggunakan ini aja apa namanya jurnal saja ya. Kita hindari menggunakan yang tidak publish. Ya, mungkin itu dari saya Pak Suparta. Terima kasih banyak Pak Bambang atas masukannya. Mungkin sebagai pengingat bagi Pak Joni, ada beberapa masukan dari Pak Bambang. Terima kasih Pak. Harus ada daftar istilah nanti, daftar istilah, akomodasi kalau ada pembaca yang tidak mengerti istilah apa. Dan juga harus ada redaksional yang gampang dipahami. Saya juga selama bimbing Pak Joni ada beberapa kalimatnya yang pertama penjelasan tentang alur project itu saya pahami secara umum ya, tapi saat ini saya tidak tahu sebenarnya. Kemudian ada proyek yang sudah jalan, maka perlu ada redaksi kata-kata akan dikerjakan sebagai diperbaiki. Dan juga risiko ada perlu penjelasan nanti mungkin di bab 4 ya, atau di bab 2 mungkin tambah juga yang risiko kalau menggunakan dolar seperti apa, itu sedikit forex risk ya. Mungkin sedikit dijelaskan itu dan diperbanyak untuk analisis bab 4 ya. Ini juga ada beberapa teks yang enggak jambung, saya juga banyak menemukan itu ya. Di Pak Joni tolong diperbaiki lagi. Untuk bahasa asing harus ditalik, itu banyak sekali. Kemudian mengenai penjelasan secara matematik itu kalau bisa dijelaskan formulasi maksudnya apa. Jadi tiba-tiba muncul tapi
perlu ada penjelasan ini dalam rangka apa sih, menjelaskan apa, dan untuk prediksi apa gitu. Mungkin perlu jelaskan Pak John ya. Oke. Terus penulisan daftar pustaka sesuaikan Pak John dengan buku panduan tesis atau buku panduan skripsi juga bisa. Jadi penulisan pustaka itu supaya lebih rapi ya. Dan betul juga Pak Bambang, kita merujuk jurnal yang publish. Kalau jurnalnya belum ada nama jurnalnya, itu jangan gitu. Termasuk juga skripsi, tidak boleh ya. Tapi kalau publish boleh kita masukkan daftar pustaka. Itu saja yang dapat kami sampaikan Pak Bambang. Terima kasih banyak Pak Joni ya, sudah Pak Bambang juga yang telah memberikan masukan. Dan kepada Pak Mukis, masih ada lagi Pak Mukis yang mau ditambahkan. Ini sedikit Pak, penulisan IRR itu Pak, yang NPV, NPV negatif, positif kurang negatif. Saya rasa sekarang sudah langsung aja Pak pakai Excel IRR langsung keluar Pak itu. Oh gitu. Sudah jarang yang menggunakan pakai NPV positif kurang NPV negatif dan sebagainya itu Pak. Oke. Jadi pakai itu aja tingkat bunga yang menyamakan antara cash out dengan present value cash in. Udah gitu aja Pak. Nanti Bapak rumuskan aja. Jadi ada persamaan ini cash out ada cash in. IRR yang di bawah itulah IRR gitu kan. Rumus yang Bapak gunakan itu saya rasa sekarang udah nggak dipakai Pak karena itu dengan NPV negatif dan positif terlalu lama Pak itu. Excel aja udah ketemu tuh Pak. Ya Pak, jadi penulisannya aja itu di penulisannya dikembalikan ke rumus aslinya IRR aja Pak. Nggak usah NPV. Ya itu aja Pak, sedikit Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Mukis. Oke, kalau nggak ada lagi, Pak Bambang masih ada Pak Bambang? Mau tambahkan Pak Bambang? Mungkin cukup bagus Pak Sparta sudah mungkin bisa berlanjut. Bisa lanjutkan ke bab 4, bab 5 ya. Ya, betul. Jadi Pak Joni, hasil keputusan kami ini bisa lanjutkan ke bab 4 dan kita mengharapkan tentunya bab 4-nya sekarang jangan lebih dari 1 bulan ya. Kalau bisa 1 bulan. Ya, mudah-mudahan. Jadi sekarang bulan akhir Juni udah bisa sidang tesis, awal Juli udah bisa sidang tesis ya. Insya Allah Pak. Kalau kita usahakan secepatnya. Kalau bisa sebulan, kita usahakan sebulan. Di bawah sebulan kalau perlu. Ya mungkin kita usahakan Pak. Mungkin nanti masukkan bantuan masukan Bapak tadi dari Pak Mukris, Pak Sparta, Pak. Jadi begitu habis ini Pak Joni perbaiki. Nah, ini saya email ini yang perbaikan dari Pak Mukris, Pak Bambang. Nanti setelah itu Pak Joni temui Pak Bambang, Pak Mukris setelah diperbaiki ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Buat catatan saya ini ya. Oke. Pak Bambang, Pak Mukris bisa jadi udah lupa itu. aja. Ya demikian sampaikan terima kasih kepada Pak Mukis, Pak Bambang, kepada Pak Taufik, kepada satu lagi yang sudah membantu pengurusan administrasi ujian. Taufik dan Arif. Taufik dan Arif ya yang sudah membantu. Sama-sama Bapak. Administrasi dalam proses sama-sama Pak. Dengan proposal ini. Mudah-mudahan anak mahasiswa SBBS semakin banyak yang cepat lulus. Ya baik. Pak Rusi yang di Makassar ya Pak tinggalnya? Saya Jakarta Makassar Pak, bolak-balik sih Pak. Istri Makassar Pak. Istri Makassar. Jadi bolak-balik. Iya, karena saya juga ada di Jakarta, jadi bolak-balik Makassar Jakarta Pak. Oh gitu ya. Setelah pensiun banyak di Makassar tapi apa ya? Makassar. Enggak juga Pak. Imbang-imbang aja. Oh gitu. Ya. Nah, baik Pak. Yang uniknya kami tutup sedang proposal tesis ini. Mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sparta, Pak Mukris, Pak Bambang, terima kasih. Kita foto dulu bersama, tutup dulu foto dulu bersama, foto dulu. Oh iya betul, foto bersama. Untuk apa? Untuk arsip ya. Oke, saya foto sendiri ya. Oke, saya hitung ya. Pak Mukris nggak bisa buka. Pak Mukris belum muncul. Iya, sebentar. Kenapa belum muncul ya? Nggak muncul tadi Pak. Oh gitu. Iya. Oh, benar. Itu baru muncul. Oke, saya hitung ya, senyum ya, 1, 2, 3. Oke Pak Mukris. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Mukris, Mas Sparta, Pak Joni. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak Arif, Pak Taufik. Pak Taufik ya. Iya Pak, izin nih Pak ya. Ya. Mungkin di kampus Pak. Mungkin di kampus terus ya, Pak Muklis. Enggak Pak, di rumah Pak. Kemarin aja di kampus. Oh iya. Pak Bambang di mana Pak? Di rumah Pak, Pak Bambang? Di rumah Pak.
Saya udah lama ke kampus nih. Pak Bambang sehat kan? Kayaknya seger sekarang. Alhamdulillah Pak Mukhlis. Iya itu Pak Mukhlis.